Alia Pratama, kau berkhayal. Mau kompensasi, ya? Ini cukup? Gue kerja keras di perusahaan. 10 tahun kerja keras, ujung-ujungnya tak hanya dipecat seenaknya, tapi juga ditolak bayar uang kompensasi sah gue. Kompensasi 2 miliar 200 juta rupiah. Bahkan kau berani dengan entengnya menghina gue cuma 22 ribu rupiah. Tapi kau pasti tak menyangka, gue habiskan semua waktu luang untuk belajar. Dengan nilai ujian tertulis dan wawancara. Yang keduanya ranking pertama. Gue lolos masuk Badan Audit Pajak dan Keuangan. Tunggu masa pengumuman selesai. Dengan status inspektur. Bawa semua bukti, pelanggaran hukummu selama ini, saat gue berdiri di hadapanmu. Ekspresimu akan seperti apa? Faktur-faktur ini, laporin untuk gue. Harus selesai malam ini. Manajer Budi Wijaya, mata tak butuh, sumbang saja. Tinggal 3 menit lagi jam pulang. Hari ini mau baik hati. Mau bayar lembur? Kau juga tahu tinggal 3 menit jam pulang. Ini adalah tugasmu, yang harus selesai hari ini. Tugas tak diselesaikan. Berani minta uang lembur? Ya, gue yang tak tahu diri. Jadi gue pulang. Alia Pratama, kembali sekarang. Atau gue pecat kau? Baik, siapkan perjanjian pengunduran diri. Besok gue ambil uang kompensasinya. Kau... Manajer Budi Wijaya, dengan masa kerja 10 tahunku, uang kompensasi karena kamu pecat aku secara ilegal. Total 2 miliar 200 juta rupiah. Manajer Budi Wijaya, dengan masa kerja 10 tahunku, uang kompensasi karena kamu pecat aku secara ilegal. Total 2 miliar 200 juta rupiah. Kamu bayar tunai, aku tanda perjanjian. Kita selesai. 2 miliar 200 juta rupiah? Kamu minta keterlaluan. Kamu yang menolak perintah atasan perusahaan. Kamu yang abaikan peraturan perusahaan. Awas ya, aku pecat kamu. Karena kamu sendiri salah. Masih berani minta kompensasi? Jadi manajer Budi Wijaya, memang ngeyel? Tidak mau beri kompensasi? Benar? Kalau begitu, jalur arbitrase saja. Arbitrase? Bahkan kalau siapapun datang, kamu tetap dipecat karena salah sendiri. Kamu yakin? Kenapa? Minta kompensasi? Ini 22 ribu rupiah. Hadiah dariku. Tenang, tenang. Penerimaan di badan audit. Masih masa pengumuman. Di periode ini, jangan sampai ada masalah. Nanti, akan kubalas 100 kali lipat. Baik. Uang kompensasi tidak usah. Di mana perjanjian pengunduran diri? Aku tanda tangan. Kamu sudah yakin? Wanita sepertimu, sudah 30 lebih, wanita tua, keluar dari sini, sulit dapat kerjaan bagus. Tidak usah manajer Budi khawatir. Budi Wijaya ini benar-benar bodoh. Perjanjian pengunduran diri. Yang penuh klausul melanggar aturan ini, langsung dia kirim ke tanganku. Kalau tidak kuterima baik-baik, aku tidak pantas dapatkan kebodohannya yang seperti ini. Akuntan Alia Pratama, jangan buru-buru pergi. Buku keuangan perusahaan yang kamu urus sudah selesai dihitung. Sekarang, perhitungan perusahaan untukmu. Harus dibicarakan baik-baik. Perhitungan apa lagi? Di perusahaan, rata-rata tiap 3 hari, kamu pakai 1 bungkus tisu. Setiap hari cetak dokumen, pakai 2 bungkus kertas A4. Di ruang keuangan, setiap hari pakai 10 kilowatt listrik. Jadi selama di perusahaan, selama masa kerja, kamu harus ganti rugi. 227.959.600 rupiah. Kalau kamu Keberatan? Tahan saja. Kalau tak keberatan, bayar dengan patuh. Kalau tidak, kamu tak akan bisa keluar dari sini. 100 ribu? Jangan kira orang lain seperti kamu, sinting. Berbuat semaunya. Kalau mau uang, lapor saja gue. Tak punya uang, sok gaya jadi orang penting. Tak mau bayar juga boleh. Masuklah. Kenapa dia? Ini Maya Santoso, lulusan Universitas Ekonomi dan Keuangan, mahasiswa unggulan. Selanjutnya, kalian punya waktu seminggu untuk serah terima kerja. Uang 100 ribu itu gugur. Mahasiswa unggulan apa?
Jelas-jelas dia, karena pemalsuan ijazah, kemampuan payah, dimasukkan ke daftar hitam. Banyak perusahaan pecundang. Rupanya, menganggap gue sebagai pelatih gratis buat dia. Lihat apa? Kakakku itu eksekutif senior kantor pusat. Manajer Budi Wijaya adalah kakak iparku. Kali ini aku datang untuk mengawasi ketat catatan keuangan kantor cabang kalian. Mengawasi catatan keuangan? Menurutku lebih untuk memudahkan Budi Wijaya, menyalahgunakan jabatan. Entah juga, kakaknya di kantor pusat itu. Tentang hubungan mereka, penasaran nggak? Hei, gue lagi ngomong sama lo. Diam aja lo. Dan gue kasih tahu, lo bukan cuma serah terima kerja, tapi juga harus bantu dia kenal sistem keuangan. Gue kasih tahu, jangan bikin masalah. Dia yakin banget, gue nggak bakal nolak. Tapi, bukti yang udah ada, masih kurang buat bikin dia di penjara seumur hidup. Kebetulan bisa ambil kesempatan ini untuk kumpulin lebih banyak. Di sistem keuangan perusahaan, semua itu adalah ranjau yang dia tanam sendiri. Baiklah, saya ikuti aturan perusahaan. Lihat, bagus kan? Utang 10 juta ditiadakan, tapi serah terima kerja lo nggak dibayar. Bisa dibilang buat kasih penjelasan ke perusahaan. Masih bengong apa? Cepat keluar. Ih, menyebalkan. Kak Ipar, orang ini keluar, nggak bakal bocorin kan? Santai aja. Di sini aja, dia nggak berani kentut. Keluar! Dia nggak seberani itu. Klok! Nah, soal uang kompensasi dia, yang dibagi 2 buat gua. Jangan lupa, ya. Tentu saja. Hubungan kita udah makin dekat. Ini mah kecil. Ih, Halo, Kika. Rekaman pengawas kantor manajer. Udah diperbaiki kan? Ih, menjijikan banget. Seperti sosok Budi Wijaya. Maya Santoso tega juga ya cium dia. Alia, apa kamu mau ganti rugi gua? Ganti rugi mental? Duduk aja sana. Nggak mau kasih barbequenya pesan banyak ya? Makan aja nggak bisa bikin diam. Udah tahu sih, Alia paling sayang sama gue. Kamu tahu nggak? Pantas saja, waktu itu Budi Wijaya nggak maksa gue mengundurkan diri sukarela. Ternyata dia nungguin uang kompensasi gue. Uang kompensasi kayaknya biasanya diberikan kantor pusat. Bagian administrasi dan personalia yang lapor ke kantor pusat, kamu yang dipecat. Di sistem keuangan, seharusnya ada petunjuk kecil. Gue harusnya bisa temukan buktinya. Nanti pasti cukup buat mereka berdua di penjara sangat lama. Gini aja deh, kalau ada apa-apa butuh bantuan gue, kamu kasih tahu gue. Gue udah lama gak suka sama Budi Wijaya. Sumpah gak betah lihat dia. Gue tahu kamu paling sayang sama gue. Coba bayangin. Direktur Nadia itu, kalau lihat video ini, bakal usir Budi Wijaya. Enggak sih. Orang kaya itu mainnya memang aneh-aneh. Gue bantu kamu awasin ya. Gue tahu kamu paling sayang sama gue. Iya. Akhir-akhir ini resepsionis perusahaan. Kamu awasin baik-baik ya. Orang dari Badan Audit Pajak dan Keuangan mungkin bakal datang buat pemeriksaan latar belakang gue. Nanti jangan sampai Budi Wijaya rusak rencana gue. Gak masalah. Cepat makan. Ini buat kamu. Kenapa kau di sini? Aku kasih resepsionis Sinta, Lestari cuti 2 hari. Jadi gue yang jaga resepsionis dan jaga pemeriksaan latar belakangmu. Udah masuk kerja 1 menit, masih aja curi-curi santai di sini. Cepat serah terima kerja sama Maya Santoso. Kalau dalam seminggu belum selesai, gue bakal susah jelasin. Hello. Saya petugas dari Badan Audit Pajak dan Keuangan. Apakah Alia Pratama ada di sini? Badan Audit? Halo saudara, saya Alia Pratama. Ada yang perlu kita bicarakan di luar. Alia Pratama, kau manfaatkan jabatanmu buat cari masalah sampai Badan Audit perhatiin. Dengar ya, kalau berani libatkan perusahaan, gue habisin lu. orang tertentu ini setiap hari teriak sesuai hukum dan aturan. Kok malah bikin badan audit datang sendiri? Kakak ipar, aku kan udah bilang memecat dia itu benar. Betul. Dia sudah dipecat perusahaan. Dia datang hari ini cuma buat serah terima kerja. Jadi, semua tindakannya tidak ada hubungannya dengan perusahaan kami. Sepertinya Anda salah paham kedatangan saya kali ini. Alia Pratama, masalah yang kau bikin sendiri, kau yang beresin.
Halo saudara, saya Alia Pratama. Hari ini Anda datang untuk pemeriksaan latar belakang saya? Iya, Kebetulan saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Silakan ke sini. Kika, kondisi yang Anda sebutkan tadi, benarkah? Ada buktinya? semua bukti yang ada saat ini ada di sini. Di sini ada rekaman pengawas itu dan perjanjian pengunduran diri saya. Saya akan meneruskan bukti ini. Tapi Anda tahu, ini belum cukup. Sekarang Budi Wijaya menyuruh saya dengan alasan serah terima kerja, melatih Maya Santoso. Kedepannya, saya ingin kumpulkan lebih banyak bukti. Bagus. Berani dan penuh strategi. Bisa bersabar menunggu saat tepat. Saya sangat mengagumi Anda. Terima kasih atas pengakuannya. Untuk pemeriksaan latar belakang selanjutnya, saya sebaiknya hindari konflik kepentingan. Anda bisa cari Supervisor Rian Hartono di bagian administrasi dan personalia. Kalau begitu, saya pergi dulu. Nanti kalau ada bukti baru lagi, mohon bantuannya untuk meneruskannya. Budi Wijaya, hari-hari indahmu sudah hampir berakhir. Alia Pratama. Wanita, kalau perusahaan ini karena masalah tingkah lakumu diawasi Badan Audit Pajak dan Keuangan, gue takkan beri ampun. Mereka datang ke perusahaan hanya untuk bertanya biasa. Kalau keuangan perusahaan benar-benar bermasalah, yang datang bukan cuma satu orang ini. Tapi Anda, kenapa sangat tegang? Perusahaan diperiksa? Jangan-jangan yang takut diperiksa adalah orang lain. Kamu! Cukup. Lebih baik jangan cari masalah. Jangan sampai nanti larangan total saya belum dikeluarkan. Reputasi Anda yang hancur dulu. Manajer Budi Wijaya, daripada khawatir soal reputasiku, lebih baik pikirkan bagaimana caramu memperlakukan petugas badan audit itu. Kalau dia sampai marah, manajer Budi Wijaya bisa mendatangkan petaka sendiri. Mulutnya tajam sekali. Manajer Budi Wijaya, sekarang tak perlu khawatir mengganggu serah terima kerja kami. Ini penyebabnya Anda sendiri yang memperlambat kerja. Jadi selanjutnya, saya sendiri yang awasi serah terima kerja Anda. Diawasi dia jadi susah, mengumpulkan bukti terang-terangan. Tapi mungkin bisa jebak dia. Hari ini, kita mulai kenali semua proses peninjauan kontrak dan pemeriksaan faktur. Lihat, di sini harus dikonfirmasi. Di sini harus ditulis. Intinya peninjauan kontrak dan pemeriksaan faktur harus sesuai hukum dan aturan, mencegah ada yang pakai kontrak palsu dan penerbitan faktur fiktif untuk meraup uang kotor. Sedikit ceroboh bisa berakhir di penjara. Saudari Alia Pratama, selamat. Anda telah diterima secara resmi di kantor kami. Harap datang besok untuk lapor masuk kerja. Benarkah? Bahaya. Jangan sampai mereka tahu aku lolos ke badan audit. Hei, hei! Saat jam kerja, berani terima telepon? Tak ada aturan lagi? Ku beritahu, mempekerjakan akuntan seperti kalian. Kan cuma untuk urus faktur palsu. Saudari Alia Pratama, jangan buru-buru tutup. Sepertinya saya dengar beberapa petunjuk. Bisa taruh pensilmu di samping. Budi Wijaya, tak tunggu telepon gue selesai, kau sudah cari mati. Ini salahmu sendiri. Kalau masalah kecil, faktur palsu, saja tak bisa diatasi. Membuktikan, dia bukan akuntan yang baik. Menyentuh batas larangan, tidak melakukan, justru cara efektif menghindari. Kalian yang kerja di akuntansi harus tahu untuk siapa kalian bekerja. Seperti kau sekarang, terjebak dalam keadaan begini, sungguh pantas. Sekarang gue perintahkan, buatkan faktur ini untuk gue. Cepat sekali tak tahan. Tapi hal seperti ini tak boleh gue sentuh. Direktur Budi Wijaya, klien ini tidak masuk daftar putih. Proses peninjauan kontrak saja, hari ini tak bisa selesai. Gue suruh buat, ya buat saja. Banyak omong. Harga yang tercantum di kontrak dinaikkan 8.800.000.000 rupiah. Titik pembayaran dan cara bayarnya tidak jelas. Ini jelas penerbitan faktur fiktif sudah melanggar batas hukum. Gue peringatkan, jangan kurang ajar.
Kau cuma akuntan kecil. Gue suruh kau tanda tangan. Itu sudah menghargaimu. Ini perbuatan melawan hukum. Begitu ada masalah, kau tak bisa tanggung jawab. Perusahaan juga tak bisa. Dengar baik-baik. Kau sekarang sudah bukan karyawan perusahaan lagi. Gue bisa hancurkan kau kapan saja. Cepat buatkan. Kau juga tahu, aku sudah bukan karyawan. Faktur ini tak bisa kubuat. Kau... Aduh, kakak ipar. Masih ada aku di sini? Dia tak bisa buat, aku yang bisa. Dia tak bisa terbitkan faktur ini. Aku bisa. Serius? Tentu saja. Hari-hari ini setelah tim kerja sudah hampir selesai. Cepat ya. Tak butuh akuntan Alia lagi. Lihat dia sebelumnya. Bersikap seperti, faktur ini harus dia yang terbitkan. Kukira dia mau jadikan aku kambing hitam. Rupanya aku terlalu tinggi mengira dia. Lihat kak. Tak ada masalah kan? Hahaha. Bagus, bagus. Bagus sekali. Alia Pratama, lihat. Kalau kau tak mau lakukan, banyak yang mau. Sekarang jelas, perusahaan merampingkanmu. Sangatlah tepat. Kalau kau seperti Maya, pandai baca situasi, takkan sampai begini keadaannya. Sekarang kau sudah tak ada nilai gunanya lagi. Cepat pergi sana. Baik. Aku pergi. Bodohnya dia. Dia tak tahu tadi seluruh proses penerbitan faktur fiktif. Didengar oleh Ketua Tim Dimas Saputra dari Badan Audit Pajak dan Keuangan. Ketua Tim Dimas, yang Anda dengar tadi adalah seluruh proses kejahatan Budi Wijaya. Dengar baik-baik. Bulan depan, yang peringkat pertama dapat hadiah 1.100.000.000 rupiah. Ikut aku, hidup enak. Semua dapat 2 rumah. Semua lihat baik-baik. Alia Pratama tak patuh aturan perusahaan juga karena masalah pribadi. Sedang diselidiki badan audit. Kalau ada yang seperti dia, langsung pergi sana. Kau, Selamat ya Direktur Budi Wijaya. Biang masalah perusahaan sudah dibasmi. Di bawah kepemimpinan Anda, perusahaan pasti semakin sukses. Bagus. Malam ini, kita makan besar. Bagus. Saudari Alia Pratama, selamat datang di Badan Inspeksi Pajak dan Keuangan. Alia Pratama, apa perusahaan pernah memperlakukanmu tidak adil? Kau malah mau membuat masalah untuk perusahaan. Alia Pratama, apa perusahaan pernah memperlakukanmu tidak adil? Kau malah mau membuat masalah untuk perusahaan. Buka kata sandi sialan di komputermu. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Manager. Kata sandi keuangan sudah saya berikan pada Nona Maya sejak awal. Dia lupa, bukan urusanku. Diam! Kau harus segera balik. Dengar? Mau aku kembali? Satu syarat. Uang kompensasi pemecatan ilegal harus dibayar lunas. 2.200.000.000 rupiah. Tak boleh kurang sedikit pun. Kau gila! Dengar? Tidak mungkin. Ini pemerasan. Hanya itu syaratku? Kalau tidak, percuma. Alia, perusahaan lamamu lagi. Kebetulan ada kabar baik. Atasan sudah putuskan untuk inspeksi pajak pada perusahaan lamamu. Karena kau beri bukti kunci kemarin, kau bisa ikut aksi. Baik. Alia, cepat buka kata sandi itu. Manajer Budi Wijaya, kupikir kata sandi ini tak perlu dibuka dulu. Tak usah dibuka. Kau tahu tidak, sistem keuangan perusahaan sudah lumpuh total. Sekarang setiap detik rugi ratusan juta. Percaya tidak, gue langsung gugat kau. Gugat gue? Budi Wijaya, lebih baik kita bahas dulu. Masa hukumanmu. Budi Wijaya, lebih baik kita bahas dulu. Masa hukumanmu. Bawa dokumen divisi inspeksi. Coba nakut-nakuti gue. Apa saat kau sedang diselidiki? Kau sengaja memalsukan bukti untuk menjebak gue? Memalsukan bukti? Kau pikir dirimu
benar-benar bersih? Kemarin habis terbit faktur. Langsung kau usir dia. Mana mungkin di tangannya? Masih ada bukti? Tentu saja gue bersih. Jangan coba jebak aku di sini. Yang harus kau lakukan sekarang, cepat buka kata sandi ini. Kalau tidak, gue bikin kau ganti rugi. Kerugian perusahaan. Ternyata benar. Tak bisa bangunkan orang yang pura-pura tidur. Anggota tim inspeksi lain harus selesaikan tugas dulu, baru bisa datang. Main-main dulu dengan mereka. Sistem keuangan perusahaan rusak. Yang harus bertanggung jawab, bukan kepala keuangan sekarang, Nona Maya Santoso kan? Kamu ngomong apa sih? Jelas-jelas kamu sengaja sembunyikan. Kata sandi sistem keuangan, hingga perusahaan, rugi besar. Kenapa sekarang malah memfitnah aku? Oh ya, aku ingat hal pertama yang kita serah terimakan, tugas pertama yang diserah terimakan, adalah kata sandi sistem keuangan. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak tahu. Kata sandi apapun. Pasti kamu dendam pada perusahaan, benci pada perusahaan. Jadi, sengaja tidak kasih tahu aku. Wah, Nona Maya, cepat lupa ya. Maya, proses serah terima kerja ini harus diperhatikan. Harus legal dan lengkap, juga tanggung jawab harus jelas dan tepat waktu. Semua ini harus dikonfirmasi dengan tanda tangan. Kalau tidak, tanggung jawab akan jatuh ke kamu. Mengerti? Sudah, menyebalkan. Barang yang mau diserah terimakan. Ambil buku catatan, tulis semua untukku. Nanti aku lihat sendiri. Oh ya, ingat. Aku mau tulisan tangan. Setiap goresan. Harus jelas. Kalau aku tidak salah ingat, di catatan serah terima kerja yang dulu aku berikan ke kamu, baris pertama halaman pertama adalah kata sandi sistem keuangan. Jangan-jangan Nona Maya sampai sekarang belum pernah buka? Mana mungkin? Kalau ini cuma salah paham, akuntan Alia Pratama, kita jelaskan saja. Lewat telepon. Maya, karena kamu sudah tahu kata sandinya, pergi urus masalah pembukuan perusahaan 2 hari ini, sekarang. Jangan buru-buru. Maksudmu apa? Waktu telepon tadi, sudah kujelaskan. Kompensasi 2,2 miliar rupiahku ditukar dengan kata sandi sistem keuangan. Kamu tak boleh potong sedikit pun. Ini pemerasan. Manajer Budi Wijaya masih suka menuduh sembarangan. Yang ini kan kompensasi sah dan legal. Karena kamu memecatku secara ilegal. Maya, tadi lihat buku catatan? Kata sandinya sudah ingat kan? Kata sandi ini, benar atau palsu? Cuma bisa tahu setelah login. Aku jamin kata sandinya benar. Kamu bisa jamin setelah login ke sistem, langsung bayar kompensasiku? Hah! Manajer Budi Wijaya, waktu tinggal sedikit. Setiap detik berlalu, kerugianmu 10 juta. Baik, aku setuju. Begitu login ke sistem keuangan, kalau aku ingkar janji, kamu bisa apa? Manajer Budi Wijaya, jangan-jangan kamu mau tipu dulu dapat kata sandinya, lalu ingkar janji? Aku peringatkan kamu. Jangan disanjung malah makin jadi. Kenapa? Manajer Budi Wijaya juga kesal karena ketahuan. Kenapa sampai sekarang masih belum sadar akan situasi yang sebenarnya? Cuma 2 miliar 200 juta rupiah. Gue sama sekali nggak buru-buru. Kamu memang keras kepala. Bukannya kamu sekarang cuma demi uang. Kamu sampai sekarang belum dapat kerjaan baru, juga cuma mau minta uang. Buat jaminan kan? Gue kasih tahu, gue sudah lama menyebarkan kabar ini. Reputasimu sekarang sudah jelek banget. Sekarang kamu harusnya cepat bantu gue, buka passwordnya, lalu dengan baik minta maaf sama gue. Barangkali gue masih bisa kasih sedikit. Hah! Memang ada yang mau uang recehmu, tapi gue nggak tertarik. Gue cuma mau ambil kembali yang jadi hak gue. Dan kamu, temanku, perusahaanmu, kalau terus rugi begini, apa nggak bakal dibersihkan? Sama kantor pusat? Jangan cuma cari sensasi di sini. Kakak gue kan Direktur Nadia Santoso dari kantor pusat. Bahkan kalau kakak ipar gue berbuat kesalahan sebesar apapun, ada kakak gue yang tanggung. Siapa yang mau dibersihkan? Nggak bakal sampai ke dia. Apalagi ada adik kandungnya sendiri di sini. Kenapa kamu pikir Direktur Nadia akan memihak Manajer Budi Wijaya? Dan kamu? Kenapa kamu pikir Direktur Nadia akan memihak Manajer Budi Wijaya? Dan kamu? Ada apa, Kika?
Direktur Nadia Santoso dari kantor pusat. Sudah ku ketahui segalanya. Beliau orang yang jujur, bertanggung jawab dan teliti. Selain itu, ada satu kabar angin yang kudengar. Kabar angin apa? Ternyata Direktur Nadia baru 2 tahun terakhir ini ditemukan kembali sebagai putri kandung keluarga Santoso. Budi Wijaya adalah suami yang dipilihkan. Orang tua angkatnya untuk beliau. Hubungan mereka memang dari dulu tidak harmonis. Setelah Direktur Nadia kembali ke keluarga Santoso, beliau hanya memberi Budi jabatan manajer kantor cabang. Itu pun cuma biar terlihat bagus di mata orang. Kalau Maya Santoso itu, bukannya dia yang jadi putri palsu keluarga kaya, yang paling disayang ya? Kau ini, kebanyakan nonton drama pendek. Lihat saja sikap Maya Santoso, hampir-hampir saja. Justru dari keluarga Santoso. Masa bisa saling merebut hati dengan orang unggulan seperti Direktur Nadia? Kalau begitu, aku akan berikan hadiah besar itu kepada Direktur Nadia. Kamu ngomong apa sih? Kakakku dan kakak iparku, hubungannya baik-baik saja. Apalagi aku ini adik kandungnya. Masa iya beliau tidak membela kami? Malah membela kamu? Membelaku atau tidak, aku tidak tahu. Tapi kalau beliau tahu hubunganmu dengan suaminya, pasti beliau tidak akan membela kalian. Gue dekat sama kakak ipar gue. Memang kenapa? Kami kan keluarga. Harusnya gue dekat sama dia, bukan sama Elo. Kalau mau orang lain nggak tahu, jangan lakukan. Masalah kalian berdua, gue yakin Direktur Nadia sudah tahu. Gue tebak dia sekarang lagi di jalan ke sini. Kamu bukan cuma fitnah gua ke badan audit, kamu juga lari ke istri gua, jelek-jelekin gua. Budi Wijaya, ini fitnah atau bukan? Kalian berdua paling tahu sendiri. Nggak mungkin. Waktu gua mesra sama Maya, selalu di kantor gua. Kamera pengawas di dalam, udah gua rusakin dari dulu. Pasti dia cuma nakut-nakutin gua. Denger ya, gua bersih, gua jujur. Istri gua nggak bakal terhasut sama kamu. Terus, sekarang juga, cepat, buka kata sandinya. Kalau enggak, gue usir kamu dari sini. Saudari Alia, kami di sini sudah selesai. Segera bergabung dengan Anda. Nah, mereka juga hampir sampai. Waktunya sudah tepat. Karena sistem keuangan perusahaan Anda dikunci, maka sesuai prosedur inspeksi, sebenarnya Alia pertama, berani sekali kamu. Ayo, Budi Wijaya, kamu sadar nggak? Sedang apa? sedang apa? Diberi baik malah cari susah. Gua males debat sama kamu. Buku catatannya di sini. Ambil aja. Meski kamu rebut, sistem keuangan perusahaan tak boleh diutak-atik. Apa? Tak boleh diutak-atik? Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma orang buangan yang dipecat perusahaan. Berdasarkan apa kamu berhak campuri urusan internal kami? Berdasarkan, gue adalah inspektur Badan Audit Pajak dan Keuangan. Apa? Kamu inspektur? Gue siapapun juga percuma. Maya, uruslah pembukuan perusahaan 2 hari ini, serta ekor yang belum sempat ditangani sebelumnya. Tunggu. Di lantai ini adalah surat resmi Badan Audit Pajak dan Keuangan. Kamu yakin tidak mau lihat? Lihat apa? Lihat sampah. Cuma pakai seragam inspektur, lalu bawa kertas sialan ini untuk menipuku? Nakuti siapa? Kertas atau dokumen? Lihat sendiri, baru tahu. Kamu memang baru kapok saat lihat peti mati. Meski kulihat, palsu. Akan tetap palsu. Maya Santoso, tahukah kamu dengan menolak inspeksi seperti ini? Jangan coba menakut-nakuti. Gue staf keuangan senior. Dokumen Badan Audit Pajak dan Keuangan bukan bentuknya seperti ini. Buat pemalsuan, tidak riset dulu. Kamu tidak profesional sekali. Pemalsuan? Surat pemberitahuan Badan Audit Pajak dan Keuangan sejak setahun lalu sudah ganti format. Apa dia tidak pernah perhatikan pengumuman ini? Betul. Kakak ipar. Dokumen Badan Audit Pajak dan Keuangan ini pernah kulihat. Bukan begitu. Dia cuma pegang kertas lusuh. Kamu benar-benar mau ancam perusahaan? Sampai segitunya ya. Kalau kamu tahu diri, cepat minggat dari sini. Kalau tidak, gue laporkan ke tim penegak hukum. Ada orang di sini menyamar sebagai pegawai negeri. Dan lagi memalsukan dokumen resmi. Rekan gue dari Badan Audit
sedang dalam perjalanan ke sini. Nanti ketahuan, mana yang asli, mana yang palsu. Semoga nanti kalian tidak menangis terlalu memalukan. Kamu benar-benar lengket ya. Gue tak punya waktu buat main sandiwara sama kamu. Masih banyak urusan keuangan yang harus gue selesaikan. Sudahlah, akuntan Alia Pratama. Kamu pergi sendiri. Atau gue suruh orang buat usir kamu? Sudah di ujung tanduk, masih tak mau mengalah. Untuk terakhir kalinya, gue ingatkan kamu. Suruh Maya Santoso ini, jangan coba-coba buka sistem keuangan ini lagi. Kalau tidak, dia bukan cuma melawan penegakan hukum, tapi juga tuduhan menghancurkan bukti akan jadi nyata. Sudah. Kamu tak habis-habis ya? Pakai seragam inspektur. Bohong diri sendiri. Cukup sudah. Sudah ketahuan. Masih berpura-pura. Ayo, buang dia keluar. Pikir baik-baik. Menyerang pegawai negeri, hukumannya lebih berat. Budi Wijaya, kamu cuman manajer kantor cabang, tapi masalahmu gede banget. Bukan cuman masalah di kantor pusat, tak bisa kau tutupi. Kau juga bakal di penjara lama. Pikir baik-baik. Hah? Kira gue ini patung tanah liat? Dasar tak tahu diri. Terima kasih manajer Budi Wijaya atas bukti serangan ke pegawai negeri yang kau berikan. Tapi aku ini orangnya selalu balas dendam kalau disakiti. Kamu kenapa diam? Buang dia keluar dan hajar. Hari ini ku beritahu perusahaan ini milik siapa. Oh? Aku tak tahu perusahaan keluarga Santoso. Kapan jadi milikmu? Aku tak tahu perusahaan keluarga Santoso. Kapan jadi milikmu? Sayang kau datang. Tampaknya, ini istri Budi Wijaya di kantor pusat Santoso Group. Lihat ini. Lihat betapa besar masalah yang kau buat untuk keluarga Santoso. Kakak ipar, semua utangmu dulu sudah kubersihkan. Kau mau beri aku hadiah apa? Baru sadar setelah lihat. Adikku tersayang dan suamiku. Sangat akrab ya. Kak Nadia, Sayang, ini bukan hubungan seperti yang kamu kira. Maya, dia kan adikmu. Dia kerja di perusahaanku. Wajar dong, aku lebih perhatikan dia. Lagi pula dia masih muda. Belum paham cara bersikap yang tepat. Kamu bilang, kamu anggap si perempuan licik yang berpura-pura polos ini, yang di keluarga Santoso tampak manis, tapi diam-diam selalu menindasku, putri palsu keluarga kaya ini, sebagai keluarga? Sial, lupa karena terburu-buru. Mereka berdua memang tidak akur. Sayang, maksudku cuma biar kalian hubungannya membaik. Seperti kata pepatah, kalau keluarga rukun semua urusan lancar. Meskipun kamu putri kandung keluarga Santoso, tapi Maya sudah bertahun-tahun di keluarga ini. Naga dari luar tak bisa kalahkan ular lokal. Sepertinya Nona Maya Santoso. Banyak hal yang belum dia ceritakan padamu. Tidak apa. Urusanku dengan kalian berdua bisa kuhitung pelan-pelan. Aku datang hari ini karena dokumen resmi Badan Audit Pajak dan Keuangan sudah sampai ke kantor pusat. Mereka akan melakukan inspeksi pajak di sini. Budi Wijaya. Beginikah kamu menjalankan pekerjaan? Inspeksi pajak apa? Ini pasti salah paham. Aku kasih tahu, ini gara-gara si pecundang ini, dia dipecat perusahaan. Jadi dia terus mencari gara-gara di belakang. Anda Halo Direktur Nadia Santoso. Saya dulu juga kepala keuangan di perusahaan Anda. Tapi, manajer Budi Wijaya memecat saya secara ilegal. Perhatian, pemecatan ilegal apa? Ini mutasi kepegawaian normal. Yang penting, dia sudah dipecat. Dia dendam, makanya dialah yang lumpuhkan sistem keuangan perusahaan. Jangan sampai dia bicara soal uang kompensasi. Kalau tidak, urusan saya dan Maya membagi uang itu bisa ketahuan. ya, betul. Beberapa hari lalu, sistem keuangan perusahaan lumpuh. Itu karena dia, saat serah terima kerja, sengaja menyembunyikan kata sandi sistem keuangan. Tapi, manajer Budi Wijaya tadi sudah menangani ini. Saya juga sudah memulihkan operasi sistem keuangan. Kamu biarkan dia sentuh sistem keuangan perusahaan? Ya, betul. Dia kan lulusan unggulan Universitas Ekonomi dan Keuangan. Saya suruh dia urus pekerjaan akuntan Alia Pratama. Apa salahnya? Lulusan unggulan? Budi Wijaya? Apa kamu tahu? Sertifikat profesi akuntansinya sudah lama dicabut. Seluruh asosiasi akuntansi dan keuangan sudah memasukkan dia ke daftar hitam. Apa? Dia tak pernah bilang padaku soal ini. Maya, ini bagaimana? Kakak ipar, dengarkan aku. Aku sebelumnya memang pernah dicabut izinnya. Tapi aku tak pernah masuk daftar hitam. Kalau tidak, aku tak akan kembali ambil izin. Tak, dia sibuk kerja seharian.
Mana mungkin perhatikan hal kecilku. Sayang, Maya sudah bilang begitu. Urusan inspeksi pajak. Pasti tak ada kaitannya dengannya. Ini pasti si pecundang ini. Dia dipecat perusahaan, ditambah lagi. Dia diselidiki badan audit, makanya fitnah perusahaan kita, ajak kita terlibat. Oh. Kalau begitu, coba jelaskan padaku. Akuntan Alia, alasan apa sebenarnya? Hingga dia yang rajin bekerja, selama lebih dari 10 tahun di perusahaan, menyimpan dendam, sampai rela hancur sama-sama? Direktur Nadia ini kelihatannya tidak sederhana. Sudah begini, masih tenang-tenang saja. Rekan dari badan audit, masih di jalan? Lihat dulu dia, bagaimana memainkan sandiwara ini. Coba pikir, dia kan sudah perempuan lajang. Yang sudah berumur, dia dipecat, nganggur total. Pasti dia penuh dendam. Lagi pula, hari ini dia menyamar jadi inspektur. Datang bikin onar di sini. Banyak orang yang lihat. Kalau bukan Maya, kita pasti tertipu olehnya. Menyamar sebagai inspektur? Benar. Lihat, Kak. Ini dokumen palsu yang dibuat. Dokumen resmi badan audit. Ayo kita laporkan polisi. Suruh tangkap dia. Nadia, apa maksudmu? Ini dokumen asli dari badan audit. Kalian berdua tahu tidak apa yang kalian lakukan? Apa? Tidak mungkin. Format dokumen badan audit bukan seperti ini. Aku tahu, Kak. Kamu memang tak suka padaku. Tapi dalam hal ini, kenapa kamu malah membela orang luar? Iya. Maya mungkin bukan adik kandungmu, tapi kalian satu keluarga. Dia sudah bilang dokumen ini palsu. Kenapa kamu tak percaya dia? Sistem keuangan sangat vital. Setiap staf harus lolos seleksi ketat. Kantor pusat. Akuntan Alia Pratama bekerja di pos ini selama 10 tahun. Itu bukti kemampuannya serta kepercayaannya. Keluarga Santoso mengirim Maya Santoso belajar akuntansi. Sebenarnya dari awal punya niat agar anggota keluarga sendiri yang menguasai pusat keuangan. Kamu pikir dulu selama belasan tahun ini. Jangan katakan di kantor pusat, di kantor cabang pun posisi keuangannya tak pernah ia dapatkan. Itu karena dia, Maya Santoso lah yang sebenarnya sampah tulen. Sampah sampai-sampai. Format dokumen badan audit berubah. Dia saja tidak tahu. Maya, ini maksudnya apa? Kamu sakiti aku, Kak. Dokumen ini benar-benar palsu. Bukankah Maya hanya karena mengambil tempatmu selama belasan tahun dengan status dan kedudukan? Sekarang kan sudah dikembalikan padamu? Aku tak mengerti. Kenapa kamu masih tak mau melepaskannya? Bersikeras melawannya. Berarti juga melawanku. Sayang, dengar penjelasanku. Ini semua palsu. Ada orang yang mau menjebak aku. Kakak, foto ini pasti hasil edit. Mana mungkin aku mau merebut milik kakak? Kalian bilang fotonya hasil edit. Lalu rekaman CCTV ini. Bagaimana kalian jelaskan? Ini pasti Saya tebak Nona Maya, pasti mau bilang, ini hasil AI, ya? kamu. Manajer Budi Wijaya pasti berpikir, rekaman pengawas ini sudah dirusak olehmu. Kok masih ada video ini? Rekamannya saya perbaiki. Video Direktur Nadia Santoso, juga saya yang berikan. Kejahatan kalian berdua benar-benar asli, bukan? Kalian sendiri yang paling tahu. Gimana terkejut? Dan tak terduga? Sayang, video-video ini semua palsu. Pasti karena dia dipecat dendam. Jadi dia menghasut hubungan kita. Budi Wijaya, kamu pikir kelakuan licikmu saya tak tahu? Atau kamu kira saya tak kenal adik baikku Maya ini? Sama sekali tak paham? Selingkuh dalam pernikahan. Tunggu saja keluar tanpa harta. Sayang, gue cuma buat kesalahan. Yang biasa pria lain buat. Lagi pula, dia yang goda gue duluan. Sayang, aku mohon kasih kesempatan lagi. Tolonglah. Maafin kamu? Kamu pantas minta maaf?
Setelah keluarga Santoso terima aku sebenarnya bisa mengabaikanmu. Tapi aku minta mereka mengangkatmu jadi perwakilan hukum kantor cabang. Beginikah caramu balas budi padaku? Perwakilan hukum perusahaan. Kau juga tahu, aku perwakilan hukum perusahaan ini. Ku beritahu, selama bersamamu, bertahun-tahun ini, aku selalu dikendalikan orang. Aku tak bisa apa-apa. Cerai, ya? Baik, ku katakan. Uang keluarga Santoso tak kuinginkan. Kau harus tahu, perusahaan ini milikku. Hanya ini yang ku mau. Meski sudah putuskan untuk melemparkan masalah panas, ini keluar. Tapi kalau cepat setuju, bisa bermasalah. Lebih baik mundur dulu. Kantor cabang ini juga aset keluarga Santoso. Dengan hak apa kau? Hitung-hitung kecil? Justru karena sekarang perusahaan, semua proyek ada di tanganku. Dan sekarang, semua dana perusahaan ada di tangan Maya. Sekarang cuman kurang dukungan dana dari kantor pusat saja. Untungnya aku siap atas nama orang tuaku buat perusahaan cangkang. Selama ini manfaatkan jabatanku, alihkan banyak dana. Cukup untuk bangkit lagi. Benar, sekarang seluruh cabang dikuasai aku dan kakak iparku. Kau dari kantor pusat. Lalu kenapa? Sejak kau balik ke keluarga Santoso, selalu buat aku kalah. Sekarang gimana? Rasanya tak enak, kan? Bagus. Bagus sekali kau, Budi Wijaya. Kau memang orang tak tahu balas budi? Baik. Kali ini aku mengalah. Tanda tangani surat cerai. Sebenarnya, hal seperti ini cukup diabaikan saja. Lihat, kenapa kau harus bikin malu begini? Sekarang malah seluruh perusahaan ini kau buat hilang. Bagaimana kau mau pertanggungjawabkan ke keluarga Santoso? Urusanku sendiri. Tak usah kau ikut campur. Urusan rumah tangga manajer Budi Wijaya sudah selesai. Sekarang mari kita bahas penolakanmu terhadap penegakan hukum dan urusan inspeksi kami. Alia Pratama, kau keterlaluan berlagak ya? Kau benar-benar tak bisa diinyahkan. Kalau paham situasi, cepat pergi dari sini. Repot-repot. Undang orang kantor pusat. Lalu apa? Kantor cabang ini tetap kuasa aku dan kakak iparku. Jangan pura-pura. Budi Wijaya, untuk terakhir kalinya, aku ingatkan. Dokumen yang dirobek, Maya Santoso ini, benar-benar asli. Kau yakin tak mau periksa? Identitas Nona Alia? Sudahlah Nadia Santoso. Apa kau masih belum sadar? Kalau dia benar, petugas inspeksi, perlu kau bela? Jujur saja, video yang dia berikan padamu cuma mau manfaatkan hubunganmu untuk minta uang kompensasi. Ku beritahu, uang kompensasi itu sudah sampai ada di saku gua. Itu melanggar hukum. Sekarang kantor pusat pun tak bisa kendalikan aku. Apa yang bisa kau lakukan? Alia, ku dengar ya, lain kali ada masalah. Jangan menyamar sebagai inspektur. Jadi arbitrase saja. Mengerti? Budi Wijaya, sudah ku bilang, aku tak mau. Uang kompensasi itu hak gue, pasti dapat. Aduh, lepaskan gua. Alia Pratama, lepaskan kakak iparku. Nanti, gue laporkan kamu melukai orang dengan sengaja, biar kamu dipenjara sangat lama. Laporkan saja. Tunggu apa lagi? Lepaskan gua. Aduh, Alia, lepaskan. Lepaskan gua. Halo tim penegak hukum? Yang layak dipenjara, kalian berdua. Badan Inspeksi Pajak sedang bertugas sesuai hukum. Melakukan inspeksi pajak di perusahaan Anda. Mohon semua petugas
menghentikan pekerjaan. Alia Pratama, rupanya gue meremehkanmu. Menyewa aktor ini mahal ya? Lihat apa? Apa yang menarik? Ayo, lanjut kerja. Siapapun datang tetap percuma, kalian tetap harus bekerja untuk gue. Kak, mereka sepertinya benar-benar dari Badan Audit Pajak dan Keuangan. Tidak mungkin. Mereka cuma aktor bayaran yang disewa Alia Pratama. Untuk pura-pura saja. Perusahaan tak ada masalah. Kita juga tak akan ketahuan. Budi Wijaya, nasihat baik percuma untuk orang yang mau celaka. Surat resmi sudah saya keluarkan. Kau masih keras kepala? Tak sanggup tanggung akibatnya. Aku tanggung kamu. Dengar ya. Gue baru bisa angkat kepala hari ini. Kau malah selalu bikin gue jijik. Kenapa sewa aktor-aktor ini? Kira gue tak berani sentuh kau? Manajer Budi Wijaya, dari perkataanmu, kau mau melawan petugas dengan kekerasan. Lawan ya lawan. Mau apa kau? Aku mau tanya, dia bayar berapa sampai kau mati-matian begini? Dan ingat, hati-hati dapat uang, tapi tak sempat menikmatinya. Kau! Alia Pratama, Budi Wijaya sekarang sudah tak bisa diajak bicara. Konflik ini merugikan kedua belah pihak. Lagi pula, aku juga harus putus hubungan dengannya. Soal kantor cabang ini, bagaimana kalian datang lagi besok? Direktur Nadia Santoso, aku serahkan rekaman video padamu karena kupikir kau orangnya jujur dan bertanggung jawab. Aku tak mau kau dibutakan oleh Budi Wijaya ini. Bukan berarti setuju, saling memanfaatkan denganmu. Aku tahu kau ingin cepat membersihkan diri dari Budi Wijaya agar tak kena imbas. Tapi kalau dia sempat menghancurkan bukti, tanggung jawab ini, kau berani tanggung? Hari ini kalian harus periksa, betul? Tentu harus dilakukan. Selama kau taat hukum, perusahaanmu tak akan apa-apa. Dengan bukti yang kami pegang, seharusnya tidak akan berdampak pada kantor pusat Santoso Group. Kalian berdua, hati-hati dengan langkah kalian. Kita pergi. Urusan putus hubungan terang-terangan dengan kantor cabang harus dipercepat. Selain itu, suruh bagian keuangan kantor pusat periksa sendiri keterkaitannya dengan cabang. Semua kemungkinan kena imbas harus dihilangkan. Siap. Alia Pratama, kini pelindungmu sudah pergi. Kenapa? Masih mau ribut dengan gue? Pelindung? Budi Wijaya, pelindungku dari awal sampai akhir. Selalu ada. Cuma kau saja yang mata buta dan hati tumpul, tak bisa melihat kenyataan. Pelindung? Coba tunjukkan di mana pelindungmu itu. Apa para aktor bayaran yang kau sewa? Sudahlah, malas gue bicara panjang lebar. Hei, buang dia keluar. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Manajer Budi Wijaya, apa maksudmu ini? Tidak kooperatif dengan penegakan hukum? Mau melawan petugas dengan kekerasan juga? Kau ini siapa? Apakah ini lagi-lagi Alia? Yang dibayar buat main peran? Kamu tak ada habisnya. Orang ini kayaknya dulu yang datang periksa akuntan Alia. Itu petugas dari Badan Audit Pajak dan Keuangan. Mungkinkah orang ini benar dari Badan Audit? Perusahaan benar-benar diinspeksi pajak. Kakak ipar, menurutmu apa mereka benar dari Badan Inspeksi? Tidak mungkin. Dia pasti dibayar untuk sekadar bikin suasana. Kemungkinan besar, dia adalah sandaran Alia. Tapi dia tuh inspektur yang benar-benar asli. Bagaimana kalau kita bikin dia marah? Tenang. Yang bisa dibayar Alia, gue juga bisa. Biar gue yang urus. Kamu dari Badan Audit, inspektur ya? Begini, kita bicara terbuka. Alia bayar kamu berapa? Gue kasih 2 kali lipat. Tidak, gue kasih 3 kali lipat. Urusan hari ini, asal kamu jangan ikut campur. Cukup. Hati-hati bicara, Manajer Budi. Saya dari Badan Audit Pajak dan Keuangan, Inspektur tingkat 1, Dimas Saputra. Ini rekan-rekan saya. Mohon kerjasamanya. Oke. Saya tahu kamu inspektur. Begini saja. Dia bayar kamu berapa? Saya beli kepergianmu. Boleh? Manajer Budi, ini mau menyuap petugas penegak hukum negara? Manajer Budi,
Apakah Anda ingin menyuap petugas penegak hukum negara? Tahukah Anda, hanya dengan satu tuduhan ini, Anda bisa dipenjara seumur hidup? Menyuap petugas. Aku ingin tahu, Alia Pratama bayar kamu berapa? Sampai segininya lu kerja mati-matian buat dia? Alia kasih aku uang? Budi Wijaya, sampai sekarang masih pikir, aku ini inspektur gadungan. Jadi, Pengumuman badan audit mana? Masa belum diumumkan ke mereka? itu kan di sana. Sudah dari dulu diumumkan, tapi mereka anggap palsu, lalu disobek. Manajer Budi, kamu yakin hari ini enggak mau kerja sama? Gue mau ikutin apa? Kalau ada masalah keuangan, pasti ulah si Alia yang tak becus ini. Ada masalah? Selidiki saja dia. Kami tak ada hubungan. Saudari Alia Pratama adalah anggota Badan Inspeksi Pajak dan Keuangan. Pemeriksaan latar belakangnya sudah melalui pemeriksaan ketat. Tak ada masalah sama sekali. Yang harus diselidiki, justru perusahaan kalian. Bodoh! Perusahaan ada masalah atau tidak? Apa aku tak tahu? Perlu kau menuduhku di sini? Tuduhan atau bukan, akan jelas setelah diperiksa sesuai prosedur. Kebenaran pasti terungkap. Budi Wijaya, kamu halangi begini. Apa ada apa-apanya? Kamu yang ada apa-apanya. Kalian petugas inspeksi, prosedur resmi saja tak patuhi? Siapa tahu, kalian bersekongkol buat keributan dan onar. Procedure? Sudah saya tunjukkan, dokumen resmi sesuai prosedur. Juga sudah dikirim ke kantor pusat. Direktur Nadia Santoso tadi sudah mengonfirmasi keasliannya. Tapi kalian berdua, dari awal sampai akhir, selalu menganggapnya palsu. Cukup. Maya bilang dokumen bajingan ini palsu. Kamu masih terus-terusan mempermasalahkannya. Kamu ketahuan bohong? Tak bisa pura-pura lagi ya. Dan kamu kan pernah menyelidiki Alia Pratama? Waktu itu, dia kasih kamu uang, jadi kamu tidak menyelidiki apa-apa, benar kan? Selain itu, aku kasih tahu. Dia sekarang hanya seorang pengangguran tak berguna. Kamu pikir dia bisa nafkahimu berapa lama? Iya! Kakak iparku adalah direktur perusahaan. Yang bisa dia beri padamu jauh lebih banyak dari Alia Pratama. Barusan kamera perekam penegakan hukum merekam ucapan manajer Budi Wijaya kan? Jadikan itu bukti percobaan suap, lapor sekalian. Kalian hari ini sengaja cari masalah dengan gue, ya? Iya kan? Terutama kamu, Dimas Saputra. Aku ingat kamu. Dan ini sebagai bukti ancaman pada petugas penegak hukum. Wah! Kalian berani-beraninya bersikap begitu. Hei orang, bawa mereka keluar. Buang ke tong sampah. Berhenti. Kalian mau apa? Apa yang terjadi? Ini apa maksudnya? Siapa yang telepon polisi? Aku. Dialah menyamar sebagai pegawai negeri, memalsukan dokumen resmi, lalu membawa orang untuk membuat keributan. Dan dia ini, sebagai petugas hukum, menerima suap, datang ke perusahaan kami membuat onar, mengganggu operasi normal kami. Cepat tangkap dia. Kalianlah yang berkumpul membuat onar. Saudara dari tim penegak hukum. Kami dari Badan Audit Pajak dan Keuangan, Inspektur. Ini kartu identitas kami. Kami ke sini untuk tugas resmi. Tapi manajer Budi Wijaya ini malah melawan petugas dengan kekerasan. Sudah di ujung tanduk, masih keras kepala. Ku beritahu, di depan tim penegak hukum, menyamar sebagai petugas. Hukumannya lebih berat. Betul, Alia. Tak kusangka. Kamu aktris yang hebat. Sampai sekarang belum keluar dari peran. Dokumennya tak ada masalah. Apa? Mana mungkin? Tak ada masalah? Mana mungkin dia inspektur? Sudah dikonfirmasi. Badan Inspeksi Pajak dan Keuangan. Hari ini memang ada tindakan inspeksi ke perusahaan ini? Ini mana mungkin? Manajer Budi Wijaya, perkenalkan kembali. Saya dari Badan Audit Pajak dan Keuangan, Inspektur baru, Alia Pratama. Akan melakukan inspeksi keuangan pada perusahaan Anda. Harap kooperasi. Oh ya, Nona Maya tak mendengarkan larangan sembarangan menggunakan sistem keuangan. Akan kami anggap sebagai penghancuran bukti. Hukumannya lebih berat. Hancur. Semuanya hancur. Kak Dimas, semua bukti sudah diverifikasi. Budi Wijaya membuat kontrak palsu, menerbitkan faktur fiktif, memakai perusahaan cangkang, melakukan penggelapan jabatan. Maya Santoso melanggar aturan, memakai sistem keuangan untuk menutupi kejahatan Budi Wijaya. Semua bukti sudah diperiksa. Benar, rekaman dari kamera body juga sudah diarsipkan. Baik, Semua bukti diserahkan ke tim penegak hukum. Tunggu persetujuan
Alia Pratama, kau ini pengkhianat. Perusahaan merawatmu 10 tahun. 10 tahun lamanya, kerjamu cuma ikut seleksi CPNS. Dan setelah lolos, hal pertama yang kau lakukan adalah menggigit perusahaanmu sendiri. Kuingatkan, aku akan melaporkanmu. Ya! Bahkan perusahaan lamamu kau tipu, pasti kami juga kau tipu. Barang yang kau serahkan saat serah terima kerja, pasti ada masalah. Kalau tidak, mana mungkin begitu mudah terungkap? Kau pasti sengaja merancang untuk menjebak kami. Kami tidak terima. Kau sampai di ujung maut, masih keras kepala. Pertama, urusan ikut seleksi CPNS, aku sama sekali tidak pernah menggunakan sedikit pun waktu kerja. Selama 10 tahun, semua tagihan yang kukerjakan selalu legal, wajar, dan sesuai aturan. Kedua, semua yang kuberikan padamu, kau ambil tulisan tanganku, tanya ahli di bidang ini. Mereka tak temukan masalah apapun. Kalian buta. Cari celah hukum. Untungnya, kalian ingatkan aku. Caranya, memperlakukanku di perusahaan, uang kompensasiku pasti akan diambil kembali oleh lembaga arbitras dari penjara tempat kalian. Alia Pratama, aku ingat kau. Ketahuilah, aku takkan membiarkanmu. Bagus. Urusan ini ditangani baik. Setelah jelas, aku laporkan ke atasan untuk naik jabatan dan gajimu. Terima kasih Kak Dimas. Alia Pratama, benar? Ya, Ada laporan, kau terlibat pencucian uang saat kerja. Ikut kami. bagaimana mungkin aku terlibat pencucian uang? Kau tidak salah? Ayo. Apa maksudmu? Hei, apa yang terjadi? Kak Dimas, ini bagaimana Kak Alia benar terlibat pencucian uang? Jangan panik. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tunggu, aku konfirmasi dulu. 2 orang berkemeja putih itu membawa Kak Alia ke sebuah mobil van dan menutup kepalanya. Prosedur kerja tim inspeksi. Begitu? Halo Kak Dimas, ada apa? Halo, di sini ada 2 orang pemeriksa. Rekan saya dibawa paksa. Beritahu dong, dia salah apa? Parah? Tidak mungkin. Kami sudah setengah bulan, tidak ada rencana aksi. Semua orang di badan ada. Sial, 2 orang itu palsu. Cepat kejar mereka. Saat kepala saya ditutup, sudah curiga. Lihat sini. Juga tidak seperti ruang interogasi. 2 orang ini memang ada yang tidak beres. Anda Alia Pratama? Saat bekerja di kantor cabang, Santoso Group. Anda berkali-kali melanggar aturan, bukti terlibat pencucian uang sudah jelas. Mau mengaku jujur sendiri? Atau kami yang membantu Anda. Mengaku jujur. Barusan, saat kepala ditutup, Rudi Hidayat dari Badan Audit seharusnya melihat Kak Dimas dan yang lain seharusnya cepat menyadari ada yang salah. Saat ini, penting mengulur waktu. Bisa beritahu bukti apa yang Anda pegang? Saya tidak lihat buktinya. Bagaimana membela diri? Reaksinya aneh. Kami bisa bawa Anda ke sini. Sudah pasti punya bukti yang kuat. Kalau jujur mengaku, masih bisa kami anggap sebagai unsur menyerahkan diri. Untuk perlakuan ringan. Saat ini kami sedang dalam tahap penyelidikan. Nanti kalau bukti sudah dihadapkan padamu, pilihanmu tinggal mengaku salah dan menerima hukuman. Tidak ada jalan lain. Kalian bilang aku terlibat pencucian uang, tapi menurutku sendiri, aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Jadi wajar kan kalau aku minta konfirmasi bukti dari kalian dulu, baru aku bisa membela diri? Saudari Alia Pratama, ini artinya menolak kerja sama dengan penyelidikan? Bukti pencucian uangmu, semuanya ada di sini. Jangan cari-cari alasan. Saudara petugas, aku tidak pernah bilang, aku tidak mau kerjasama. Hanya saja, aku meragukan. Barang bukti kunci ini, aku hanya ingin konfirmasi lebih lanjut. Kok kalian malah yang emosi? Jangan dengarkan omongannya. Kasih tekanan sedikit pasti ngaku. Apa? Kalian mau memaksa aku mengaku dengan paksa? Menurut aturan, memang tidak boleh begitu. Tapi di masa genting, harus pakai cara yang luar biasa. Lagi pula kamu keras kepala sekali. Belum lihat peti mati? Mana mungkin menangis? Kak Dimas, di sini. Kak Alia tadi dibawa masuk mobil ini. Cari di sekitar lokasi. Harus pastikan keamanan saudari Alia Pratama. Tim penegak hukum, kami juga minta bantuan kalian. Kalian ke sana, kami ke sini. Dia cuma mengulur waktu. Bos, gimana kalau kita pukul dia, lalu rekam, dia bantu Budi Wijaya. Lalu kita kunci dia di dalam
nanti Budi Wijaya bisa dapat pengurangan hukuman. Rekaman itu sama sekali tak ada kekuatan hukum. Cuma kau yang bikin rusak. Sekarang semuanya hancur. Kalian berdua, Budi Wijaya yang bilang, aku bantu dia cuci uang. Suruh kalian tipu aku. Tipu kau? Terlalu menganggap diri penting. Kau cuma akuntan kecil. Cuman, kebetulan untung, lolos masuk instansi. Pikir kau bisa menang lawan Budi Wijaya? Betul. Orang kayak kalian yang kerja akuntan. Bukannya kerjanya urusan kotor ginian, aku sangka hatimu juga busuk ya. Diam-diam lolos masuk instansi, lalu balik serang perusahaan. Bikin diri sendiri bersih. Hebat. Alia Pratama. Kau di dalam, Alia Pratama. Masalah-masalah kotor dia, aku tak pernah ikut campur. Jadi hati tenang. Justru kalian dakwaan menyamar sebagai petugas hukum. Sudah terbukti. Nanti masuk penjara. Sampaikan salamku untuk dia. Saudara pengawas, Alia Pratama, kau akan dapat balasan. Kau sudah menjerumuskan Budi, lambat laun akan dapat balasan. Jangan buru-buru mengutuk gue. Kalau kau masuk penjara, tanya sendiri ke Budi Wijaya. Apa gue pernah bantu dia cuci uang? Kalau benar gue bantu cuci uang, masa dia tak langsung pergi ke tim penegak hukum untuk konfirmasi? Suruh mereka periksa gue? Malah nyuruh kalian berdua, si bodoh-bodoh ini datang. Coba tipu gue cari petunjuk. Soalnya ini kan dari awal, sama sekali tidak ada. Kalian berdua udah dimanfaatkan orang lain. Satu sisi bantu dia hitung uang, sisi lain malah masuk penjara. Gue aja ngerasa kalian rugi banget. Si imut ini berani nipu kita. Sekarang, yang ada di depan kalian, cuma satu jalan. Kerjasama dalam penyelidikan. Unsur menyerahkan diri, yang kalian bilang tadi, gue kasih ke kalian. Gue cuma bisa bilang segitu. Tunggu. No, Alia. Budi Wijaya pasti punya buku catatan rahasia. Buku itulah bukti lengkap semua hasil usaha ilegal Budi. Yang ditemukan di kantor cabang ini cuma sedikit sekali. Buku itu di mana? Gua nggak tahu. Gua cuma tahu Budi Wijaya jaga buku itu kayak harta karun. Selain orang terdekatnya, nggak ada yang tahu. Di mana itu? Sepertinya, Budi Wijaya ini masih ada bukti kejahatan yang bisa digali. jerat hukum tak akan melewatkan siapapun. Pelaku tak akan bisa kabur. Ayo, kita kembali ke badan inspeksi. Kami akan adakan jamuan syukuran untukmu. Sekalian sebagai penyambutan resmi. Ini kue yang kami beli dengan patungan. Kita penegak hukum, tak boleh boros. Tapi ini isi hati kami, semuanya. Betul. Kalian kalau ada urusan kerja di kemudian hari, bilang saja pada kami. Kalau ada yang tak paham soal kerja, kami pasti bantu, tanpa ragu. Suasana saling percaya, atasan tak sombong, pada bawahan bagus sekali. Sungguh menyenangkan. Ternyata, keputusanku ikut ujian. Benar. Wah, ada masalah. Ada dua orang tua, sepertinya orang tua Budi Wijaya, yang diperiksa hari ini, ribut di depan pintu. Anak saya, Dipersalahkan. Dia anak yang jujur dan baik. Semua gara-gara Alia Pratama, yang menyimpan dendam pada anak saya. Begitu masuk instansi baru, langsung fitnah anak saya. Betul. Kalian semua saling melindungi, memfitnah anak saya. Wahai yang berkuasa, tolong periksa ulang kasus anak saya. Anak saya tak bersalah. Sudah konfirmasi dengan tim penegak hukum. Kedua orang tua ini pagi tadi sempat kunjungi Budi Wijaya di rumah tahanan. Setelah itu langsung ke sini. Katanya pagi tadi mereka tampak wah padahal isinya kosong. Sekarang malah sengaja ganti baju yang lusuh. sepertinya Budi Wijaya sudah kasih tahu sesuatu ke mereka. Pasti sudah berinstruksi. Cuma bikin masalah. Bukankah mereka berdua pegang perusahaan cangkang yang dipakai Budi Wijaya untuk pencucian uang? Kenapa belum diperiksa? Dengar-dengar Budi Wijaya, seluruh urusan perusahaan cangkang dilempar ke Maya Santoso. Mereka saling serang lama di rumah tahanan. Karena itu, mereka berdua buat sementara aman. Itu dia. Dia kerja bertahun-tahun di perusahaan anak saya sebagai akuntan. Kenapa baru lapor sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Tunggu sampai dia keluar, baru melapor. Pasti ada udang di balik batu. Cuma mau cuci tangan. Dia, perempuan ini, dia yang paling jahat. Betul. Anak saya di dalam sudah mengaku. Dia dulu cuma terhasut oleh Alia Pratama ini. Makanya dia lakukan penggelapan pajak. Urusan pencucian uang ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan anak saya. Semua dia yang lakukan. Tidak ada hubungannya dengan anak saya. Bisa baik-baik jangan main tangan? Jangan. Kalau sampai main fisik, yang benar jadi salah. Lebih baik laporkan ke polisi.
Ada apa ini? Kok jadi ribut gini? Anak bapak ibu tua itu kena pemeriksaan. Mereka datang ke badan audit buat onar. Dari omongan mereka tadi, cewek di atas sana pernah kerja di perusahaan itu. Sengaja ngerjain bosnya. Tindakan kayak gitu manusiawi? Jangan asal ngomong kalau nggak tahu. Dia bisa lolos masuk instansi. Pasti orangnya baik dan mampu. Kemungkinan besar anak mereka bukan orang baik. Bapak Ibu, berdasarkan audit kami, semua bukti pelanggaran Budi Wijaya sudah saya serahkan ke tim penegak hukum. Tapi dalam kejahatannya, tidak ada penggelapan pajak. Atau kalian berdua mau jadi saksi pelaku, melaporkan penggelapan pajaknya? Masalah pajak, kantor cabang Santoso Group, selalu saya yang urus. Tentu saja, tidak mungkin ada masalah. Dulu Budi Wijaya sering cari gara-gara soal ini. Tapi catatan keuangan saya harus bersih. Kalau gitu, saya yang salah ingat. Pokoknya, apapun kejahatannya, pasti ada andil kamu. Budi Wijaya, bukti penggelapan jabatan sudah terbukti. Ada atau tidak kaitannya dengan saya percaya tim penegak hukum pasti akan bertindak adil. Tapi kemana uang hasil korupsinya pergi? Dua orang ini punya hubungan erat, bukan? Kamu ngomong apa? Itu perusahaannya sendiri. Uangnya juga milik dia. Mesti dia ambil uang perusahaannya sendiri. Mana bisa dianggap melanggar hukum? Justru kamu ini gagal merayu anak saya, lalu mendendam, kamu balas dendam padanya. Perusahaan tempat Budi Wijaya bekerja, awalnya milik Santoso Group Kota Jaya. Itu cuman satu cabang Santoso. Kalau bukan karena menantu Nadia, masih ingat kenangan lama. Dan kasih dia jabatan, uang yang digelapkannya, semua adalah uang Santoso Group. Santoso Group. Nadia si mati itu, dia cuma beruntung. Diakui keluarga Santoso, kalau anak saya tak punya kemampuan, mana mungkin dihargai Santoso? Benar. Lagi pula, anak saya pakai uang istrinya. Itu sudah sewajarnya. Dia melanggar hukum apa? Tapi, setiap sen yang mereka gelap, tidak ada satupun yang milik pribadi saya. Tentu saja melanggar hukum. Nona Alia, maaf sekali. Sudah merepotkan badan audit. Tidak apa-apa. Bapak Ibu, saya cuma direktur Santoso Group. Di atas masih ada dewan direksi. Setiap rupiah dari Santoso Group adalah milik setiap direktur. Sedangkan putra Bapak Ibu, dengan memanfaatkan jabatannya, menggelapkan harta yang sebenarnya milik mereka. Itu tak ada hubungannya dengan saya. Kau ini, di matamu masih ada kami orang tuamu ini. Suamimu sudah dijebloskan orang ini ke ruang tahanan. Kau malah keluar membelanya? Paman, Bibi, saya dan Budi Wijaya sudah bercerai. Jadi Bapak Ibu berdua, secara otomatis bukan lagi mertua saya. Saya masih bisa berbicara sopan dengan Bapak Ibu, hanya karena saat ini kita ada di depan kantor badan audit. Oh ya, kalau saya tidak salah ingat, perusahaan Cangkang untuk pencucian uang Budi Wijaya, Bapak Ibu berdua adalah perwakilan hukumnya, kan? Setiap rupiah yang digelapkannya adalah aset Santoso Group. Kalau Santoso Group bersikeras menuntut, Bapak Ibu berdua tak akan luput dari tanggung jawab. Tapi kan Santoso Group masih punya menantu perempuan seperti dirimu. Kau beritahu mereka saja, masalah selesai kan? Saya tekankan sekali lagi, saya dan Budi Wijaya sudah bercerai. Aku tak ada hubungan dengan dia, juga dengan kalian berdua. Tak ada hubungan apapun. Kalian, masalah perceraian kalian, kami tidak setuju. Kau anak tak setia dan tak berbakti. Masalah perceraian ini, Budi Wijaya yang selingkuh duluan. Sesuai aturan, dia seharusnya keluar tanpa membawa harta. Aku masih memberikan kantor cabang ini kepadanya. Aku sudah bersikap sangat baik. Aku tidak peduli apa maksud dia menyuruh kalian bikin onar di sini. Tapi apapun niatnya, aku sarankan kalian berdua, jangan buang-buang tenaga. Pak Tua, kalian menindas orang tua. Kalian tak pantas jadi penegak hukum. Bapak Ibu, kalau mau cari perkara lagi, periksa dulu ada kamera pengawas atau tidak. Selain itu, kami pasti menegakkan hukum dengan adil. Tak akan menuduh orang baik, dan tak akan melepas orang jahat. Ayo pergi. Nona Alia pertama. Ada satu hal, bisa kita bicarakan? Direktur Nadia Santoso, bicarakan saja di sini. Dengan statusku sekarang, sebagai inspektur, tidak pantas pergi ke kedai kopi. Masalah Budi Wijaya, terima kasih. Direktur Nadia Santoso terlalu khawatir. Soal rekaman pengawas itu, hanya kebetulan saja. Dan Budi Wijaya, layak dapat hukuman. Hanya saja Direktur Nadia Santoso, kalau ada sesuatu, katakan langsung. Aku masih ada urusan dinas. Kalau begitu, aku bicara langsung. Aku menerima keluarga atur pernikahan. Pasangannya juga orang baik. Dan aku juga sudah hamil. Selamat ya Direktur Nadia Santoso. Aku ingin memulai organisasi sosial. Tujuannya membantu mereka yang perlakukan tidak adil di tempat kerja untuk dapat keadilan. Ini juga tabungan amal untuk anakku. Jadi, aku ingin mengundangmu bergabung sebagai penasihat.
Kenapa aku? Setelah kasus Budi Wijaya, aku periksa semua catatan kepegawaian cabang. Aku temukan banyak kasus sepertimu dipaksa keluar secara ilegal, lalu uang kompensasinya dia ambil untuk diri sendiri. Dia melakukannya berkali-kali. Ada yang seperti itu? Semua penempatan pegawai di kantor cabang mengikuti prosedur kantor pusat. Jadi, pengajuan pengunduran diri dilakukan cabang, lalu dana kompensasi dikeluarkan oleh pusat. Tapi uang kompensasinya dibagi-bagi Budi Wijaya. Apa kamu punya bukti terkait? Bisa dikumpulkan dan dikirim padaku. Baik. Sudah dikirim. Semoga membantumu. Terima kasih. Bukti ini sangat penting. Akan kukumpulkan dan serahkan ke lembaga peradilan. Hukuman Budi Wijaya mungkin akan ditambah. Hanya sekadar bantu. Aku mengundangmu karena itu juga berasal dari situ. Budi Wijaya berulang kali merampas dengan cara licik uang kompensasi karyawan. Hanya di tanganmu, dia akhirnya jatuh. Jadi kupikir, dengan pengalamanmu, pasti bisa bantu mereka. Bukan aku hebat-hebat amat. Kalau bukan karena aku punya status inspektur, mungkin aku juga seperti mereka, hanya bisa menahan sakit hati tanpa melawan. Tapi urusan ini, menurutku sangat berarti. Aku juga ingin ikut, cuma belum tahu ada batasan apa dari atasan. Aku akan tanya dulu, kalau tak ada masalah, pasti gabung. Baik, sepakat. Maya Santoso kenapa di sini? Alia Pratama ini, begini pun tak bisa jatuhkan dia. Lalu ada Nadia Santoso, si manis itu, selalu melawan gua. Aduh, Maya sayangku, jangan marah-marah. Nanti kalau sakit, cucu kesayangan kita. Bagaimana? Iya, anak dalam kandunganmu adalah penerus tunggal 3 generasi keluarga kami. Hal ini, kami berdua yang ceroboh. Tapi tenang saja, meski tak bisa jatuhkan Alia Pratama ini, kami akan usahakan jaga kamu. Maya Santoso ternyata hamil juga? Dia kan keluar dengan penangguhan penahanan. Kenapa dia hamilnya bukan saat itu atau nanti, tapi malah sekarang? Proses penangguhan penahanan sangat ketat. Maya mungkin benar-benar hamil. Tapi ayah anaknya pasti bukan Budi Wijaya. Maya pastinya membohongi mereka. Ayah anak Maya. Bukan Budi Wijaya. Budi Wijaya mandul. Tak mungkin punya anak, tapi keluarganya sama sekali tak tahu. Sebelum aku diakui keluarga Santoso, ayah dan ibu Wijaya sering caci maki aku. Jadi aku ajak dia periksa saat itu. Tapi hasilnya tak ku beritahu. Jadi Maya ini masih punya otak. Entah kenapa, mereka mau suruh kedua orang tua ini buat keributan. Kamu bisa cari tahu lagi. Setelah pulang, di sini aku juga akan cari informasi terkait. Kalau ada kabar, aku hubungi kamu. Oke, terima kasih. Maya, apapun rencanamu, pasti ada kaitannya dengan Budi Wijaya. Aku tak akan biarkan kamu berhasil. Kak Alia, baru dapat kabar dari pihak berwenang. Maya dapat penangguhan penahanan karena hamil. Tak apa, aku baru lihat dia. Tadi lihat Maya lagi ngobrol dengan orang tua Budi Wijaya. Mereka sudah tahu kamu yang lapor mereka. Belakangan ini, lebih waspada. Hati-hati itu perlu. Saya sudah tahu Kak Dimas. Tapi Maya Santoso, dia tak punya cara licik. Lagi pula dia masih dalam masa penangguhan penahanan. Polisi terus memantaunya, dia takkan bisa berbuat apa-apa. Baik, kamu tahu saja di hati. Selain itu saya dapat kabar, saya punya rencana. Orang yang dulu menyamar sebagai petugas hukum itu bilang, Budi Wijaya punya buku catatan rahasia. Saya ingin pakai tangan Maya untuk ambil buku catatan rahasia itu. Lakukan saja yang kamu mau. Dalam batas tugas saya akan bantu kamu. Saya usahakan segala kemudahan. Raka, yang baru saya kirim ke kamu adalah bukti selama ini Budi Wijaya berpura-pura menggunakan dana kompensasi karyawan untuk menipu Santoso Group, mengeluarkan uang kompensasi, lalu memperkaya diri sendiri. Serahkan saja ke pihak berwajib. Barang ini Kak Alia, dari mana dapatnya? Ini berkat Direktur Nadia Santoso dari Santoso Group. Sejak kasus Budi Wijaya terungkap, dia langsung menyelidiki semua catatan keuangan perusahaan. Dari situ ditemukan bukti-bukti ini. Aku baru saja dengan muka tebal minta salinannya. Budi Wijaya ini korupsinya gila juga ya. Iya, uang kompensasiku dulu. Juga digerogotinya. Kukira dia pelaku pertama kali, ternyata dia pelaku berulang. Oh iya, Kak Dimas. Barusan Nadia Santoso cari aku. Begini, katanya mau buat program sosial. Oh begitu. Kalau organisasi yang kamu wakili bersifat sosial, maka secara prinsip jadi penasihat di sana tak melanggar aturan. Tapi
Kakak tetap ingatkan. Jangan sampai lupa niat awal. Tenang Kak Dimas, prinsipku, sudah kamu uji sendiri. Semoga lebih banyak pekerja tak perlu alami ini, perusahaan tak bermoral. Ngomong-ngomong, tim penegak hukum tadi sudah datang. Ada di ruang tamu. Cuma, 2 orang tua tak tahu malu itu kabur cepat sekali. Aku temui mereka saja. Kebetulan aku perlu bantuan mereka. Baik, Nyonya Sari. Situasi yang Anda jelaskan tadi, sudah kami ketahui. Kami akan menegur kedua orang tua itu. Terima kasih. Selain itu, saya ada satu hal, ingin minta bantuan kalian. Maya Santoso yang disebut sebelumnya, dia kemungkinan dalang di balik semua ini. Pada dirinya, ada lebih banyak bukti. Bisakah tim penegak hukum melacak keberadaannya? Tidak masalah. Kami akan beri kemudahan sebatas kemampuan kami. Berdasarkan petunjuk dari tim penegak hukum, Maya Santoso tinggal di sini. Dulu seorang nona kaya raya, sekarang jatuh begini. Pasti kesal sekali. Makanan apa ini? Bisa dimakan? Aku kan sedang hamil. Cucu keluarga Wijaya. Kalian perlakukan aku begini? Aduh, Nona. Ini sudah makanan terbaik di rumah kita. Budi ditangkap, rekeningnya ikut dibekukan. Masih ada makanan ini? Sudah bagus. Hari ini mau manfaatkan situasi untuk memeras Alia Pratama, tapi urusan Budi tersebar begitu cepat. Pasti Nadia Santoso yang menyebarkan kabar. Dia menghalang-halangi sampai aku diusir dari keluarga Santoso, bahkan mau putuskan jalan mundurku. Maya, pasti kalian masih punya uang yang disimpan di luar kan? Sudah sampai situasi begini, jangan lagi menyembunyikan sesuatu. Ayah dan ibu sudah tua, tidak apa-apa. Tapi janin dalam kandungan ini yang penting. Budi Wijaya si pecundang ini bilang karena aku hamil, bisa dapat penangguhan penahanan. Terpaksa aku tanggung selama ini. 2 orang tua itu, dosa mereka. Sekarang malah harus aku yang bayar biaya hidup mereka. Jangan harap. Aju, ayah, ibu, aku ini keadaannya sama persis dengan Budi. Uangku itu juga ikut dibekukan. Dulu dia kan kasih kalian banyak uang, pasti kalian juga punya uang yang diambil dan disimpan kan? Aju, aku baru sadar sekarang. Kalian berdua ini sama sekali tidak peduli dengan anak dalam kandunganku. Kalau begitu, lebih baik aku gugurkan saja anak ini dan kembali ke tim penegak hukum. Setidaknya di sana masih bisa makan kenyang dan berpakaian hangat. Jangan-jangan, kami tentu peduli dengan anak dalam kandunganmu. Pak Tua, Aduh, Maya, jangan salahkan kami. Kami memang menyisihkan sedikit uang, tapi itu untuk modal setelah Budi keluar nanti, agar dia bisa bangkit lagi. Sudahlah. Sekarang memang anak yang lebih penting. Tapi ingat, uangnya memang tidak banyak. Kalau uang ini habis, benar-benar tidak ada lagi. cepat ambil. Paman, mau kemana larut malam begini? Urusan lu apa? Pasti Budi Wijaya, yang minta Bapak Ibu jaga kandungan Maya Santoso ya. Saya harus ucapin selamat, dapat cucu kesayangan. Maya Santoso apa? Gua nggak tahu. Anak gue nggak kasih tahu apa-apa. Maya Santoso bisa keluar karena ditangguhkan penahanan atas alasan hamil. Di sistem kami, semuanya tercatat. Bapak nggak perlu bilang nggak tahu. Saya tahu ya tahu. Terus kenapa? Dengar ya. Jangan coba ganggu cucu kesayangan gue. Kalau tidak, orang tua ini bakal lawan sampai mati. Masa sih Paman Wijaya? Kami dilatih profesional. Masa ya, mau ganggu anak? Cuma saya ada kabar. Nggak tahu Paman, tertarik nggak? Nggak tertarik. Sama orang moralnya busuk kayak lu. Nggak ada yang perlu dibicarain. Jangan ikutin gue. Nanti gue lapor polisi. Kalau kabarnya soal anak Maya Santoso gimana? Masih tertarik nggak Paman? Paman Wijaya, cuma mau ingatkan. Biar kalian berdua tak terlalu berharap nanti. Katakan saja kalau ada urusan. Jangan banyak omong kosong. Ngomong panjang lebar. Nggak jelas buat apa. Budi Wijaya dan Nadia Santoso sudah jadi suami istri selama ini, tapi tak punya anak. Sedangkan Maya Santoso baru berapa lama sudah hamil. Tidak aneh menurutmu? Nadia Santoso itu kan wanita mandul. Giliran Maya yang hamil. Apa anehnya? Jangan berlagak aneh di sini. Tapi direktur sekarang kan sudah menikah dan saat ini sudah hamil. Masa iya, menantu perempuan saya itu janinnya juga dari keluarga kami? Bukan itu maksudnya. Paman Wijaya, pernah terpikir nggak masalah antara Nadia dan Budi itu sebenarnya ada pada Budi Wijaya? Apa katamu? Sebenarnya, setelah direktur Nadia pulang ke keluarga, dia diam-diam bawa Budi untuk periksa. Hasil diagnosa menunjukkan
Budi Wijaya menderita azospermia. Azoospermia? Maksudnya apa? Memang kejam mengatakannya, tapi saya harus jelaskan bahwa Budi Wijaya seumur hidup tak mungkin punya anak. Tidak. Ini mustahil. Di kandungan Maya Santoso. Ternyata bukan keturunan keluarga kami. Si manis ini, dia tak cuma tipu anakku. Dia bahkan berani menipuku. Paman Wijaya pintar. Tapi kedatanganku ini untuk tawarkan transaksi. Aku dapat kabar. Katanya, di tempat Maya Santoso ada buku catatan dan uang yang disembunyikan. Harap paman bisa bantu kami menemukannya. Bergantung situasi, bisa dianggap sebagai jasa yang meringankan hukumannya. Tunggu. Berbelit-belit begitu. Tujuanmu sebenarnya buku catatan itu kan? Bagaimana kalau ini berita karanganmu? Dan diagnosa palsu untuk tipu aku? Buat aku dan cucu kesayangan. Jadi berjarak gimana? Perkataanku mungkin bohong, tapi surat diagnosa ini dikeluarkan rumah sakit pusat kota. Bisa kamu periksa keasliannya? Aku bisa tunggu. Kamu bisa tunggu? Tunggu. Barusan kamu bilang, bantu Budi Wijaya berjasa. Bisa kurangi hukumannya? Aku tak bisa jamin, tapi ada kesempatan. Bisa kamu coba. Masa kamu mau biarkan Maya Santoso ancam seluruh keluargamu dengan anak asal entah mana itu? Buku catatan rahasia itu ditemukan Direktur Nadia. Setelah memeriksa catatan keuangan dari kantor pusat dan cabang, Maya Santoso dibebaskan dengan penangguhan penahanan. Budi Wijaya juga turut membantu. Ini pasti untuk menghancurkan bukti-bukti ini. Kalian berdua satu-satunya jalan masuk kami. Baik. Dasar perempuan ini. Kami sudah bersikap baik padanya. Tapi dia malah tak pernah senyum. Minta sedikit uang saja. Dia selalu cari-cari alasan. Lagi pula anak dalam kandungannya bukan keturunan keluarga kami. Aku setuju. Paman Wijaya, aku harus ingatkan lagi. Kali ini kejahatan Budi Wijaya sangat berat. Jumlahnya sangat besar dan perkaranya parah. Meski ada jasa yang meringankan hukuman, tapi berakhir di penjara. Tetap tak terhindarkan. Ini harus kukatakan. Tak masalah. Kalau bukan demi untung ya demi harga diri. Maya Santoso ini tak cuma menuduh anakku, selingkuh. Dia bahkan pakai tuduhan itu untuk ancam kami. Orang tua itu sudah tak tahan lagi. Maya Santoso, kau hitung segala cara? Tak menyangka batu yang kau angkat jatuh ke kakimu sendiri, kan? Cuma segini yang ada. Hematlah pakai. Maya, kalau di tempatmu masih ada uang, keluarkanlah untuknya. Wijaya, jadi direktur di perusahaan, juga sering cerita pada kami tentang manfaat menabung. Lama-lama kami pun terima. Memang, cuma segini. Sampah! Semuanya sampah. Uang cuma sedikit begini. Berani-beraninya minta kami bantu kalian punya anak. Kalian sungguh tak tahu malu. Maya, jangan lupa asal-usul. Waktu anak kami sukses, makananmu tak pernah kurang. Pakaianmu juga selalu ada. Sekarang keluarga kami kena musibah. Uang segini. Meski kami berdua irit-irit, bisa bertahan cukup lama. Tapi kamu... Sudah. Dari dulu tahu tak bisa andalkan kalian. Besok ku beri tahu lokasinya. Kamu ambil sedikit uang dari sana. Dengar, jangan coba-coba berbuat curang. Kalau bukan karena belakangan ini, diawasi ketat tim penegak hukum, gue takkan izinkan kamu sentuh uang ini. Baik, tenang saja. Aku pasti tidak akan utak-atik uangmu. Harapannya begitu. Sudah, aku mau istirahat. Dengar Pak Tua, Maya ini kurang ajar. Dia jelas punya uang sendiri. Masih mau pakai tabungan hari tua kita. Untung kamu cerdik, tak keluarkan semua. Mengapa kamu mengeluh? Aku bisiki sesuatu. Bersiaplah. Anak dalam kandungan Maya bukan darah daging anak kita. Apa? Diam-diam saja. Ini masalah anak kita. Dia ada gangguan di bagian itu. Tidak bisa punya anak. Kalau dipikir-pikir, kita dulu memang sudah bersikap buruk pada Nadia itu. Kenapa bisa begini? Kalau saja kita dulu bisa memperlakukan Nadia dengan baik, setelah dia diakui keluarga Santoso, mungkin tidak akan cerai dari Budi. Keluarga kita juga tidak akan tertimpa musibah sebesar ini. Sifat anak kita itu juga sulit ditebak. Tapi keadaan sekarang sudah begini. Maya Santoso ini juga bukan orang baik. Kita hanya bisa memanfaatkan dia untuk menukar kesempatan berjasa bagi anak kita. Cucu kesayanganku. Cukup. Ini semua adalah karma. Keluarga kita, keluarga Wijaya. Besok, setelah kita beritahu Inspektur ahli lokasi rahasia tempat dia sembunyikan uang, lokasi rahasianya itu, kita berdua pulang saja ke kampung halaman.
Paman Wijaya, cepat sekali menemukan petunjuknya. Inspektur Alia Pratama, saya berpura-pura tidak punya uang. Memaksa Maya Santoso itu. Dia kasih tahu saya satu tempat sembunyi uang. Saya takut membuat target waspada lebih dulu. Jadi semua uang di sana sudah saya ambil. Lihatlah, semuanya ada di sini. Inspektur Alia Pratama, ini semua uang yang berhasil saya dapatkan dari tempat persembunyian Maya Santoso. Coba lihat, bisakah ini ditukar dengan jasa yang meringankan hukuman untuk anak saya? Paman Wijaya, alamatnya saja yang Anda beri. Nanti akan ada yang menindak. Saya takut merepotkan. Bisa begitu? Paman Wijaya, di samping uang itu, apa ada sebuah buku catatan? Sejenis buku catatan seperti ini? Ada. Itu penting ya. Saya cuma ambil uangnya. Itu justru yang paling krusial. Berangkas itu saya ambilkan. Baik. Ini dia, benar. Paman Wijaya, berkat Anda, semua juga sudah bekerja keras. Periksa lagi kamar ini. Hari ini kita akhiri operasi. Cepat lari. Maya Santoso bisa lihat kamar itu. Orang tua brengsek. Berani-beraninya mengkhianati aku. Untung aku sudah siap. Cepat lari. Maya Santoso, dia bisa lihat kamarnya. Alia Pratama, kau tak kasih aku jalan hidup. Kau juga jangan hidup. Maya Santoso, jangan melawan mati-matian. Pikirkanlah anak dalam kandunganmu. Hari ini kau bunuh banyak penegak hukum. Masa depanmu akan hancur. Diam! Masa depanku sudah hancur. Salahmu. Kau yang tak kasih aku jalan? Maya, ayah hanya sesat linglung. Lepaskan ayah. Aku dan ibumu akan merawatmu baik-baik. Biar kau tenang melahirkan anak ini. Aku melahirkanmu. Sudah begini. Gue kasih tahu anak dalam kandungan gue. Nggak ada sangkut pautnya sama Budi. Kau berani nipu gue? Jangan harap kau bakal selamat. Arga Bayu. Gue sama Budi nggak pernah berbuat jahat ke kalian. Habisi mereka. Maya Santoso udah kehilangan akal sehat. Sebelum berangkat, gue udah kasih tahu Kak Dimas lokasi gue. Sebelum masuk rumah, gue juga udah share alamatnya. Sekarang sinyal hilang. Tinggal berharap dia cepat sadar ada yang nggak beres. Terus istri gua aman nggak ya? Maya Santoso nggak mungkin nekat. Paman Wijaya, tenang aja. Bibi itu orangnya pinter. Lincah kok. Paman nggak usah khawatir. Dari waktu dia nelpon, dan Maya Santoso ngomong lewat monitor, ke kita, bisa diperkirakan. Dia kemungkinan nggak sempat nyari-nyari Bibi. Semuanya semangat. Tunggu bantuan datang. Hahaha. Alia Pratama. Akhirnya kau juga merasakan ini. Inilah akibatnya melawan gue. Maya Santoso, kau belum membayar perbuatanmu. Hah, sudah di ujung tanduk. Masih aja sok keras kepala. Ingat, kejahatan tak akan menang atas kebenaran. Siap-siap di penjara sangat lama. Cepat, bawa semua yang di sini ke rumah sakit. Berangkas. Buku catatan rahasia. Tenang, gue pasti nggak akan biarkan usaha kalian jadi sia-sia. Gimana? Kak Nadia, bukti buku catatan rahasia dapat nggak? Maya Santoso, ketangkep belum? Sudah genting begini, masih memikirkan itu? Buku catatan rahasia sudah kami dapatkan. Sudah diserahkan sebagai bukti tambahan. Tapi sayangnya, Maya Santoso berhasil kabur. Bagaimana dengan anggota tim? Anggota tim semuanya baik-baik saja. 2 pemuda yang kuat itu sudah kembali ke tim. Syukurlah. Oh ya, Bibi Wijaya bagaimana? Paman Wijaya kali ini berjasa besar. Sebelumnya dia terus bertanya-tanya, Bibi Wijaya di mana? Tenang saja, Bibi Wijaya juga tak apa-apa. Dia menemukan tim penegak hukum di sekitar, lalu bersembunyi di sana. Kami saja susah payah menemukannya. Sekarang ini, mungkin sedang merawat. Paman Wijaya, kamu ini sudah genting begini, masih selalu khawatirkan orang lain. Ini karena kelalaianku. Aku kira setelah Paman Wijaya mengeluarkan uang sebanyak itu, semuanya akan aman. Aku lengah dalam pemeriksaan TKP. Aku mengakui kesalahan. Tidak apa-apa. Ini juga berkat
kewaspadaanmu, yang selalu melapor setiap saat. Kami pun baru bisa segera tahu ada yang tidak beres. Yang penting selamat. Jerat hukum tak akan melewatkan siapapun. Menangkap orang bisa kapan saja. Tim penegak hukum sudah melacak posisi Maya Santoso. Percaya tak lama lagi bisa dilakukan penangkapan. Setelah keluar dari rumah sakit, aku kasih kamu cuti beberapa hari. Istirahatlah yang cukup. Kak Dimas, tentang Maya Santoso, aku menjadi umpan buat memancing di keluar. Alia, jangan bicara sembarangan. Kak Dimas, jangan buru-buru marah. Dengarkan dulu. Begini, Maya Santoso setelah menemukan ayah anaknya, dia menghilang. Mungkin sulit menangkapnya. Lewat kasus ini, aku sadar kalau Maya Santoso sangat keras kepala dan gila. Meski aku hanya menegakkan hukum, dia pasti sangat membenciku. Memang. Jadi apa rencanamu? Aku tak bisa berbuat banyak. Kalau aku muncul di publik, dan dia dapat info, dia pasti tak akan tahan. Nanti, atur penjagaan di sekitarku, dan pasang pengamanan. Tapi, kalau tiba-tiba kau muncul, dia tak curiga ada jebakan? Jadi, perlu ada alasan yang wajar. Hello, Direktur Nadia, tentang kegiatan amal. Bantuan untuk pekerja yang menuntut gaji itu, boleh aku ikut? tentu boleh. Terima kasih, Direktur Nadia. Nah, kan sudah ada kesempatan wajar untuk muncul di publik. Sekarang, Orang yang menyergapmu, aku yang urus. Tapi kau harus janji, jamin keselamatanmu sendiri. Dengar ya, mengerti, Kak Dimas? Aku tak akan main-main dengan nyawaku. Kamu benar sekali. Memang harus begitu. Nanti harus lebih hati-hati. Baru keluar dari rumah sakit, langsung sibuk urus. Bantuan amal kita ini, kalau sampai Kapten Dimas tahu, dia pasti marah besar padaku. Kak Dimas kasih cuti beberapa hari. Kebetulan aku tak bisa diam, jadi datang saja. Orang tua Budi Wijaya sudah pulang ke kampung, buku catatan rahasia yang mereka serahkan. Benar bisa kurangi hukumannya? Hukuman Budi Wijaya itu, meski dikurangi, tetap harus belasan tahun. Lagi pula, orang tuanya mungkin setelah lihat Maya Santoso, akhirnya sadar juga. Maya Santoso juga belum tertangkap. Entah bagaimana caranya ibu hamil bisa sembunyi sehebat ini. Anak dalam kandungan Maya, bukan anak Budi Wijaya. Artinya dia punya kekasih di luar sana. Berdalih demi anak, menyembunyikannya sementara bukan hal sulit. Tapi sifatnya yang begitu, pasti akan buat kesalahan. Nanti, itulah hari dia dihukum. Selama masa penangguhan penahanan, melakukan kejahatan berat lagi. Kalau dia ditangkap kali ini, tak akan bisa keluar lagi kan? Manusia itu, kadang-kadang, satu langkah salah, semua ikut salah. Alia pertama, mengapa kamu bisa hidup senang seperti ini? Sekarang anak dalam kandunganku, jika sudah dia, ayah brengsek itu pukul sampai keguguran, dia juga sudah meninggalkanku. Hidupku benar-benar, sudah tak ada harapan lagi. Aku ingin kamu mati. Direktur Nadia Santoso, sudah larut. Aku akan pergi sebentar lagi. Kamu sedang hamil, kamu pulang dulu saja. Terima kasih atas bukti yang kamu berikan. Baik, kalau begitu aku pergi dulu. Kamu harap hati-hati sekali. Aku antar kamu. Alia pertama, Enya sana. Maya Santoso, akhirnya kamu datang juga. Aku sudah di sini beberapa hari, persis untuk memancingmu. Kamu memang sudah benar-benar gila. Alia pertama, kamu menjebakku lagi. Salah. Yang menjebakmu adalah dirimu sendiri. Aku tidak menyuruhmu menempel pada Budi Wijaya, lalu menindasku dengan kekuasaannya. Juga tidak menyuruhmu bersama Budi Wijaya membagi-bagi uang kompensasiku. Apalagi menyuruhmu melanggar hukum yang kau tahu. Mengorbankan nyawa orang demi balas dendam. Semuanya ulahmu sendiri. Kenapa kau bisa hidup tenang? Kenapa aku harus dipenjara seumur hidup? Aku cuma mau hidup lebih baik. Salah apa rakus harta? Rakus itu tak salah. Tapi salahmu adalah merampas yang bukan hakmu, ucapan yang sama. Sampaikan ke Budi Wijaya di penjara. Kalian sama-sama busuk. Terima kasih atas jerih payahnya. Bawa pergi. Manusia itu nilainya pada tahu cukup dan hidup tenang. Lakukan yang mampu. Ambil yang memang hakmu